Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah, NIM D1B12 2016. Saya berkuliah di Universitas Megarizky Makassar. Kali ini saya akan membahas materi mengenai retail farmasi dan bisnis farmasi. Secara umum, retail adalah bisnis yang melibatkan penjualan barang atau jasa kepada konsumen dalam jumlah satuan ataupun eceran. Dalam industri farmasi, peritel dapat dikategorikan ke dalam apotik, toko obat, dan apotik atau toko obat modern sebagai sistem warisan zaman kolonial Belanda. Aktivitas retail farmasi dimulai sekitar tahun 1930-an dan konsep apotik dan toko obat kemudian diatur secara tersendiri pada sekitar tahun 1940-an. Konsep apotik dan toko obat modern belakangan hadir sekitar tahun 1990-an awal. Konsep baru ini secara inkremental mempengaruhi dinamika industri farmasi dari cara-cara penjualan yang tradisional menuju strategi-strategi kompetitif dan pemasaran yang modern atau berbasis pada konsep manajemen strategi yang komprehensif. Apotik dikenal sebagai tempat di mana suatu layanan terhadap sejumlah besar produk farmasi yang dijual, baik itu yang siap pakai ataupun racikan. Toko obat adalah tempat di mana obat bebas atau OTC dijual. OTC adalah bentuk produk farmasi yang secara bebas dan luas dapat diiklankan melalui berbagai bentuk media massa baik cetak maupun elektronik. Toko obat atau apotik modern merupakan kombinasi dari apotik konvensional dan toko obat konvensional dengan sentuhan-sentuhan modern atau barat. Konsep ini menonjolkan kenyamanan ruang dan menawarkan berbagai produk sampingan atau penyerta dari industri farmasi seperti produk kecantikan atau perawatan tubuh atau beauty care produk. Biasanya tipe seperti ini merupakan jaringan luas dari sistem waralaba di bidang apotik dan hanya beroperasi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Kegiatan perseroan di bidang retail farmasi yang meliputi apotik, klinik kesehatan, laboratorium diagnostik yang tersebar ke seluruh Indonesia. Hingga saat ini perseroan memiliki lebih dari 1.232 jaringan apotik yang tersebar ke seluruh Indonesia. Salah satu contohnya yaitu Kimia Farma. Kimia Farma merupakan perusahaan industri farmasi yang terbesar di Indonesia. Bisnis farmasi. Kurang lebih 270 juta jiwa penduduk, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar untuk peluang bisnis farmasi dan alat kesehatan. Pasar farmasi di Indonesia menduduki peringkat teratas di kawasan ASEAN pada 2021. Kebutuhan akan obat-obatan dan alat kesehatan disinyalir makin meningkat, namun tidak diiringi dengan bertambahnya jumlah produsen. Oleh karena itu, peluang bisnis farmasi dan alat kesehatan di Indonesia masih sangat menjanjikan untuk digarap. Apa saja contoh peluang bisnis farmasi dan alat kesehatan yang bisa dilakukan? Ada 6. Yang pertama itu apotik. Apotik merupakan salah satu peluang bisnis bidang farmasi yang paling sering dikenal. Peluang bisnis apotik hampir sama seperti bisnis kuliner. Konsumennya akan selalu ada, baik di kota besar maupun di pelosok desa. Keuntungan apotik utamanya didapatkan dari hasil penjualan obat serta jasa konsultasi dengan dokter. Yang kedua itu distributor multivitamin dan suplemen kesehatan. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan membuat kebutuhan akan multivitamin dan suplemen kesehatan juga meningkat. Selain itu, daya beli masyarakat yang tinggi membuat peluang bisnis multivitamin dan suplemen kesehatan menjanjikan keuntungan yang tidak sedikit. Yang ketiga yaitu laboratorium klinik. Peluang bisnis laboratorium klinik mengalami masa kejayaannya pada puncak pandemi COVID-19 2 tahun ke belakang. Peluang bisnis laboratorium klinik masih akan terus menjanjikan keuntungan seiring dengan perkembangan teknologi alat kesehatan. Keempat yaitu klinik kesehatan.
Klinik kesehatan dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, khususnya untuk daerah dengan akses ke rumah sakit yang terbatas. Anda bahkan dapat mengajukan klinik kesehatan bermitra dengan BPJS Kesehatan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Yang kelima yaitu distributor obat dan ramuan herbal. Indonesia adalah rumah bagi ratusan jenis tanaman herbal yang dapat diolah menjadi obat dan ramuan tradisional penyembuh sakit maupun sebagai suplemen kesehatan. Obat dan ramuan herbal menjadi peluang bisnis yang menjanjikan, di mana ada sebagian masyarakat yang lebih memilih jenis pengobatan alternatif dibandingkan pengobatan modern. Dan yang terakhir yaitu toko alat kesehatan. Sama seperti apotek, toko alat kesehatan juga memiliki konsumen yang tetap, mulai dari mahasiswa ilmu kedokteran yang mencari stetoskop hingga orang tua yang mencari oximeter. Oleh karena itu, keuntungan dari peluang bisnis toko alat kesehatan tidak bisa dianggap remeh. Itulah tadi pemaparan materi mengenai retail farmasi dan bisnis farmasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.